Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, in this video we will learn about Cartesian coordinate system with subtopic of position of lines relative to x-axis and y-axis. In the last meeting, we have learned about position or coordinate of point relative to x-axis and y-axis. Now we will learn about lines. These are indicators. The first, identify the position of any lines relative to x-axis. And then the second, identify the position of any lines relative to y-axis. Position of lines relative to x-axis and y-axis given a Cartesian coordinate system. And then the line K and L, line M and line N. So from the picture we can conclude that line M and N are parallel to x-axis. Garis M dan garis N sejajar terhadap sumbu X, the vertical line. Then line M and N are perpendicular to y-axis. Garis M dan garis N adalah tegak lurus terhadap sumbu Y. Ingat, syarat dari dua garis yang saling tegak lurus adalah membentuk 90 derajat. Kotak ini ya. Nah, ternyata dia membentuk 90 derajat terhadap sumbu Y, berarti mereka saling perpendicular. Gitu. Kemudian, given the line O and line P, so we have the third conclusion, that is line O and P are parallel to y-axis. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat bahwa garis O dan garis P adalah saling sejajar terhadap sumbu Y, dan bisa kita ketahui secara langsung bahwa garis O dan garis P ternyata juga memotong tegak lurus terhadap sumbu X. Line O and P are perpendicular to x-axis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa satu garis jika diketahui dia sejajar terhadap sumbu X, berarti otomatis dia memotong tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, sedangkan kebalikannya, kalau misalkan garis tersebut adalah sejajar terhadap sumbu Y, berarti otomatis secara langsung bisa kita ketahui bahwa garis tersebut adalah tegak lurus terhadap sumbu X. And then given line Q and R, line K, L, Q, and R are intersecting to X and Y axis. Kita ketahui bahwa garis K dan garis L, Q dan R itu saling memotong sumbu X dan sumbu Y keduanya. Misalkan garis K, dia memotong sumbu Y, Y axis in the point at point 2, 0,2 and then intersect x-axis at the point 1,0. Ini ya. Ini memotong di sumbu X di titik 1,0 dan memotong sumbu Y di 0,2. Begitu juga untuk yang garis L memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Begitu juga untuk garis Q memotong sumbu Y dan sumbu
X dan juga garis R. Position of lines relative to x-axis and y-axis, the same picture, and then the conclusion is both K and L lines are not parallel or perpendicular to the X and Y axis. Nah, garis K dan garis L ini tidak sejajar ataupun tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. They are just intersect the X and Y axis, hanya memotong saja, intersecting. And then the second statement about lines M and N. Okay, the parallel lines to x-axis, example M and N on the picture, are always perpendicular to y-axis. Ingat, kalau sejajar terhadap sumbu X, berarti garis itu tegak lurus terhadap sumbu Y. Dan begitu juga sebaliknya. The parallel lines to y-axis, for example O and P, are always perpendicular to x-axis. Itu ya, ternyata saling berhubungan. Okay, now we will do some instructions for your exercise. Given a Cartesian coordinate system, and then this is the questions or instructions. The first, draw a line A that perpendicular to x-axis and 5 units from y-axis. Jadi tugasnya adalah gambarkan garis A yang tegak lurus terhadap sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Dia tegak lurus terhadap sumbu X, berarti vertical or horizontal. Kalau tegak lurus terhadap sumbu X, berarti dia tegak, ya. Nah, sejajar terhadap sumbu Y. Kemudian diketahui and 5 units from y-axis. Ternyata 5 satuan dari sumbu Y, jaraknya 5 satuan. Nah, berjarak 5 satuan, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Yang penting 5 satuan dari sumbu Y. Bisa kita gambarkan garis tegak yang berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Now, for example, this line. And don't forget to label the line with letter A. Oke, ini contoh ya. Bisa juga kalian tempatkan garisnya di negatif 5 ini. Nah, karena titik negatif 5 ini, negatif 5,0 ini juga berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Okay, and then the second instruction, draw line B that perpendicular to y-axis and 7 units from x-axis. Jadi diminta untuk menggambarkan garis B yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Tegak lurus terhadap sumbu Y. Kalau sumbu Y vertikal, berarti yang tegak lurus adalah horizontal. Nah, yang ini ya, yang sejajar dengan sumbu X. Dan berjarak 7 satuan terhadap sumbu X. Jaraknya sejauh 7 satuan. Boleh ke bawah, boleh ke atas. Nah, contoh yang Miss Mary kasih adalah yang ke bawah, 7 satuan ke bawah. Oke, 7 units from x-axis.
and then perpendicular to y-axis. Nah, ini adalah contoh garis yang sesuai dengan instruksi nomor 2. This is the line B. Okay, and then the last question. Draw line C which pass through points P negative 8,10 and Q 3,10. Then describe the position of the line to X and Y axis. Oke, kalau untuk yang nomor 3 ini kedua titik sudah ditentukan, titiknya P dan Q. Berarti kita plot dulu poinnya, plot the points P and Q for the first. Nah, negatif 8,10. Y koordinatnya 10. And then point Q 3,3, X-nya 3, Y-nya 10, 3,10. Nah, baru kita hubungkan draw line C. Kita hubungkan kedua titik ini dengan garis C. Nah, misalkan seperti ini. Oke, setelah kita hubungkan, setelah kita menggambarkan garis C, berarti kita describe the position of the line to X and Y axis. Okay, from the picture we know that line C is perpendicular to Y axis and then parallel to the X axis. Ya, paralel sejajar dengan sumbu X, perpendicular to the Y axis, tegak lurus terhadap sumbu Y. Itu kalau describe berarti harus kamu ceritakan apakah dia itu perpendicular, apakah paralel, apakah intersecting. Gitu ya. Okay, enough guys. Thank you for your attention, for watching this video, and then don't forget to subscribe so you will know the new subtopic, the new video easily. Jadi mudah kalau misalkan ada video baru yang Miss Mary kasih, itu ya langsung muncul di notif YouTube kalian. Okay, for the last, keep your spirit guys and happy studying. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.